Seseorang siapa? Ada seorang paruh baya, bisa dibilang hampir tua. Dia itu bapak-bapak dan dia diambil oleh makhluk ini dan bangsanya diambil, dibawa ke alamnya sebagai pengganti dari Ibu Ratu. Dan kejadiannya itu sudah lama sekali dia bilang. Tapi dia gagal mendapatkan apa yang diinginkan. Dia gagal melakukan apa yang diinginkan. Dan akhirnya dia memilih sosok Parubaya yang tadi Kak Rudi sempat sebutkan itu. Orang itu seorang pekerja di sini. Pada saat itu dia sedang berenang, mandi-mandi di sungai. Dan dia lihat, makhluk ini lihat orang itu yang paling lemah. Yang paling gampang sasaran empuk. Akhirnya dialah yang jadi pengganti Ibu Ratu. Dibawalah orang itu ke alamnya. Terus sekarang nggak ketemu gitu sosok si Parubayanya itu, Kak Rudi. Udah hilang gitu aja gitu. Di mana dia sekarang? Kami nggak ikut campur. Kami nggak ada wewenang ikut campur. Saya datang ke sini cuma mau tahu. Jelaskan pada saya sejelas-jelasnya. Orang itu sudah dibawa ke alam gaib dan sulit untuk dibawa lagi ke alam nyata. Dan benar adanya tragedi yang lebih kelam pernah terjadi di area ini meski tak pernah masuk ke dalam portal berita manapun. Namun Pak Budi selaku saksi mata menuturkan bagaimana kejadian seorang pekerja parubaya hilang dan tak diketemukan hingga sekarang. Dulu emang ada pekerja sini, usia sekitar 65 tahunan lah. Pernah hilang, dia sampai sekarang nggak ketemu jasadnya juga gitu. Pas habis maghrib dia nggak ada pulang, padahal dia jam 4 udah saya lihat pulang. Ya sudah, dia akhirnya mau cerita tentang itu semua. Aku juga udah mendapatkan kesimpulan dari penelusuran malam hari ini, Kak Rudi. Sebaiknya kita pindah dari lokasi ini karena aku takut kita atau tim itu kenapa-napa. Karena tadi sudah ada serangan juga ke Kaden. Dan mungkin selanjutnya kita bakalan ngecek keadaan-keadaan gimana. Serta mencari lokasi uji berani ya, Kak Rudi. Tuntas sudah penelusuran kami di tempat ini, namun seakan menguak misteri yang ada bahwa villa ini berada dan membelah sebuah sungai yang konon memang angker. Kalau Ciletik angkernya wah macem-macem di sini. Kalau malam saya gitu suka dijegat meong gitu, meong hitam di situ. Bahkan ada ular gede gitu. Uji berani tetap kami lakukan, namun sebelum itu kami melihat kondisi Den Ananda terlebih dahulu. Penelusuran yang mencekam serta insiden yang ada tak menghentikan langkah kami untuk melakukan uji berani di tempat yang mana merupakan bangunan villa kedua tempat ini. Lantas, apakah peserta uji berani merasakan eksistensi dari beragam sosok astral yang sempat kami temui? Maju lagi. Lagi. Oke, kita sudah sampai area uji berani pada malam hari ini. Dan misi Kak Bunga pada malam hari ini untuk mengeksplor, menceritakan, serta mencari lonceng yang sudah kami taruh di salah satu ruangan di tempat ini. Sebelumnya saya meminta tolong sama Kak Bunga untuk jangan buka penutup mata sampai waktu yang telah ditentukan. Dan mengeksplor menggunakan lilinnya ya. Di sebelah, di tangan kiri kamu saya kasih lilin. Ini untuk penerangan kamu. Saya dan tim akan memberikan waktu setengah jam untuk Kak Bunga mencari lonceng yang sudah kami taruh. Dan jika Kak Bunga merasa tidak dapat melanjutkan uji berani lagi, Kak Bunga bisa lambaikan tangan ke kamera ya. Sekali lagi saya mau tanya sama Kak Bunga, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini?
Baik, tim, matikan lampunya. Oke, Kak Rudi, Kak Nanda, sekarang sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya dan langsung mengeksplor ya. Iya. Kalau untuk sosoknya sendiri tuh sudah ada sosok apa aja nih yang ada di ruangan atau bangunan di villa ini? Ada sosok anak kecil Mama. yang tadi kita temui, Hah? itu udah ada di sini pasnya. Ma. Dan terlihat juga sepertinya setelah ada gangguan seperti itu tuh Mama. Matiin. Ya Allah, lindungin ya Allah. Ma. Ya Allah, lindungin ya Allah. La ilaha illallah. Enggak bisa. Panas. Enggak jadi. Enggak mau. Allah. Oh, ini udah gemeter banget ini. La ilaha illallah. Rasulullah. Enggak ganggu kok. Ya, mau lepas lagi. Gimana sih? La ilaha illallah. Mama. Mama. Ini udah sesak banget. Mama. Ma, udah, nyerah. Nggak mau, udah.
please, udah ih. Udah. Udah ih. Udah. Nggak mau, udah. Oke, Kak Bunga bisa maju ke sana lagi, Kak. Oke, Kak Bunga, sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat Kak Bunga karena udah mau ikut uji berani. Tapi tadi ada gangguan apa aja yang Kak Bunga rasain sampai Kak Bunga tuh memutuskan untuk tidak melanjutkan uji berani lagi? Banyak gangguan kayak banyak suara kayak ada yang jalan, terus ketuk-ketuk pintu. Itu dari arah mana tuh Kak Bunga suaranya yang Kak Bunga dengar? Dari arah sini deh kayaknya. Terus dari arah atas juga, dari pintu kamar. Oh, terus Iya. tadi kan kita lihat Kak Bunga udah mau naik ke atas, tapi nggak jadi ya. Itu tuh kenapa Kak Bunga? Karena ada suara di pintu kamar itu. Oh. Terus ada yang nangis juga. Ya, sekali lagi Kak Bunga, saya dan tim ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat Kak Bunga karena udah mau ikut uji berani. Cuma kayaknya kita tenangin sambil jalan ya, Kak Rudi. Yuk. Oke pemirsa, sudah cukup penelusuran kita pada malam hari ini ya Kak Rudi, karena memang jujur menurut aku pribadi gangguan dari sosok-sosok di tempat ini itu memang benar adanya, yang dimana mereka dapat melukai bahkan salah satu tim dan juga Kananda itu mendapatkan gangguan dan cedera ya Kak Rudi. Tadi itu menurut aku pribadi benar-benar udah chaos banget penelusurannya, dan aku rasa sudah benar-benar cukup di tempat ini. Memang benar adanya sosok di tempat ini itu mengganggu, dan itu adalah pembalasannya dikarenakan wilayah dia yang diubah-ubah oleh manusia di wilayah sini ya Kak Rudi. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.